selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas nih materi dari Anda soal cara bikin lowongan kerja atau loker ya, yang efektif. Kita pakai panduan dari Icon HR sebagai acuan. Betul. Misi kita hari ini, bantu Anda semua paham kenapa sih loker itu lebih dari sekedar pengumuman biasa. Dan juga, gimana caranya ngenalin loker yang bagus atau malah bikin sendiri. Tepat sekali. Sering banget kan, loker itu dianggap ya formalitas saja lah. Padahal ini tuh alat strategis loh. Oh gitu ya? Strategis gimana maksudnya? Fungsinya ada dua. Yang utama, ya jelas, narik kandidat yang pas. Pas skillnya, pas juga cultural fit-nya. Cocok nggak sama budaya kerja di sini gitu. Cultural fit. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, ini juga krusial. Loker itu wajah pertama perusahaan Anda di mata calon talenta. Ini bagian penting dari employer branding. Iya. Jadi kayak etalase gitu ya? Oke. Mari kita bedah lebih dalam nih. Panduan dari Icon HR, ini kan nyorot beberapa kesalahan umum yang, bisa fatal katanya. Betul. Misalnya nih, judul loker yang nggak jelas. Kayak dibutuhkan segera doang, atau cuma marketing. Itu gimana tuh? Nah, itu sering banget. Atau deskripsi kerja yang terlalu umum. Ya, sekedar melakukan tugas-tugas marketing. Nggak jelas banget kan? Iya. Emang apa sih dampaknya kalau gitu? Kayaknya sepele ya? Wah, dampaknya besar. Pertama, jelas bikin pelamar yang nggak cocok jadi numpuk. Buang-buang waktu tim HR buat seleksi kan? Oke, masuk akal? Kedua, ya itu tadi, merusak citra perusahaan. Kesannya jadi nggak profesional. Dan yang paling parah nih, kalau kualifikasinya diskriminatif. Contohnya, wanita, maks 25 tahun, single. Waduh. Nah, itu sering lihat tuh. Kenapa itu dianggap fatal? Itu bukan cuma nggak etis, tapi bisa melanggar hukum loh. Diskriminasi, sara, usia, gender, itu nggak boleh. Kuncinya itu kita harus fokus ke kompetensi. Kompetensi ya. Jadi kemampuan yang relevan sama kerjaannya, bukan soal dia siapa gitu. Tepat. Bahasa lokernya juga harus netral dan inklusif. Jangan ada bias di sana. Oke, paham. Lalu kalau gitu, loker yang baik itu strukturnya gimana sih menurut panduan ini? Kita mulai dari judul dulu ya. Iya, judul posisi itu harus jelas dan spesifik. Misalnya, Digital Marketing Specialist Remote. Jadi orang langsung tahu, oh ini posisinya, oh bisa kerja dari rumah. Oke, jelas. Abis judul? Terus kasih deskripsi perusahaan singkat aja. 2-3 kalimat cukup kok. Ceritain dikit soal perusahaan dan budayanya. Ini kesempatan buat jualan employer brand tadi. Penting ya buat ngasih gambaran awal. Lanjut. Untuk kualifikasi nih, panduan ini bilang bagusnya dipisah ya. Ada yang wajib, ada yang nilai tambah. Gitu. Betul banget. Pisahkan antara yang must have, kayak pendidikan atau pengalaman minimal, sama yang nice to have, misalnya sertifikasi atau skill tambahan. Biar nggak ada syarat yang aneh-aneh atau nggak masuk akal ya. Kita sering lihat kan, loker minta pengalaman 5 tahun buat posisi entry level. Bikin geleng-geleng kepala. Persis. Hindari syarat yang nggak realistis kayak gitu. Fokus ke apa yang benar-benar dibutuhkan. Oke. Terus bagian benefit. Ini sering dilupain atau malah disembunyiin nih. Nah, justru ini penting. Sebutkan benefit utamanya. Gaji kompetitif kalau memang iya, sebutin aja rentangnya kalau memungkinkan. Terus BPJS, kemungkinan WHF, tunjangan lain. Kenapa penting disebutin? Biar nggak dikira pelit. Ya, salah satunya itu. Tapi lebih ke transparansi sih. Ini nunjukin perusahaan peduli sama kesejahteraan karyawan dan ya memperkuat citra baik tadi. Terakhir, cara melamar. Ini harus gimana? Harus super jelas, instruksinya detail, kirim lamaran ke email mana, atau mungkin lewat link ATS, applicant tracking system itu ya. Iya, sistem pelacakan pelamar. Nah, itu. Terus batas waktunya kapan, dokumen apa aja yang perlu dilampirkan. Jangan sampai bikin bingung calon pelamar. Contoh kasus, admin media sosial di materi Anda itu bagus banget ya buat perbandingan. Yah, itu jelas banget bedanya. Loker yang, buruk ya, judul staff admin, syarat diskriminatif, info minim, lamar via DM Instagram pula. Iya, kontras banget sama yang baik ya. Jauh. Yang baik itu judulnya jelas, social media admin, lokasi kerja jelas, tugasnya rinci, kualifikasinya fokus ke kompetensi, benefitnya transparan, cara lamarnya juga profesional, lewat email atau sistem. Yang kedua ini jelas lebih kredibel ya, dan pasti lebih narik kandidat yang berkualitas dan serius. Pastinya.
Panduan ini juga nekenin soal persiapan sebelum nulis lokernya ya. Ada 2 langkah penting katanya. Pertama, cek requirement. Betul. Maksudnya gimana tuh? Kita harus ngobrol dulu sama divisi yang butuh orang gitu, sama usernya. Benar sekali. Diskusi sama tim terkait itu krusial. Biar kita benar-benar paham, posisi ini tuh butuh orang yang kayak gimana sih persisnya? Jangan sampai kita bikin loker berdasarkan asumsi sendiri. Oke, paham. Biar nggak salah sasaran ya. Terus yang kedua, cek kolam kandidat. Ini apa lagi nih? Nah ini soal realistis atau enggaknya loker kita perlu cek. Kandidat dengan kualifikasi yang kita cari itu emang ada nggak sih di pasar kerja? Maksudnya? Ya, di lokasi yang kita targetin, dengan tawaran gaji yang kita siapkan, kira-kira ada nggak orangnya? Jangan sampai kita pasang loker bagus-bagus tapi kualifikasinya terlalu tinggi atau gajinya nggak sesuai pasaran. Ibaratnya mancing di kolam kosong gitu. Ah, iya. Jadi harus riset pasar kandidat juga ya? Oke. Selain struktur dan persiapan, soal penyajiannya sendiri gimana? Copywriting disebut penting juga ya? Oh, penting banget. Gimana kita nulis loker itu ngaruh loh. Bahasanya profesional tapi ya tetap ramah, enak dibaca. Gimana caranya biar menarik? Coba tonjolkan apa yang unik atau menarik dari posisi atau perusahaan itu. Terus pakai call to action yang jelas di akhir. Misalnya, tertarik bergabung? Segera kirim CV Anda. Oke. Selain tulisan, visualnya juga penting. Banget. Apalagi kalau lokernya mau dipasang di media sosial, kayak Instagram atau LinkedIn. Desain visual yang menarik itu kunci. Contohnya gimana tuh? Desain yang menarik? Ya, pakai warna brand perusahaan biar konsisten. Pilih font yang gampang dibaca. Tata letak informasinya juga harus rapi. Hierarkinya jelas, mana judul, mana deskripsi, mana syarat. Dan terakhir, katanya perlu disesuaikan juga sama media postingnya ya? Iya dong, gaya bahasa atau format untuk loker di LinkedIn mungkin beda sama di Instagram Story kan? Atau beda lagi kalau di portal kerja formal, jadi sesuaikan pendekatannya. Wah, kompleks juga ya ternyata bikin loker yang efektif itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intisarinya apa aja? Intisarinya bikin loker itu bukan cuma ngisi template kosong, perlu perencanaan yang matang. Harus paham dulu kebutuhan internal dan kondisi pasar kandidat ya. Hindari diskriminasi dalam kualifikasi. Lalu, daya tarik lewat tulisan dan visual tadi. Iya, copywriting dan desain. Dan terakhir, strategi penyebarannya harus pas, pilih media yang tepat. Jadi, pada dasarnya, setiap loker itu cerminan perusahaan ya? Banget. Cerminan nilai, budaya, dan tingkat profesionalisme perusahaan Anda. Ini informasi penting loh buat Anda semua. Baik kalau Anda posisinya lagi cari kerja dan lagi menilai sebuah perusahaan dari lokernya. Atau kalau Anda justru yang lagi bertugas merekrut talenta terbaik, kualitas loker itu sangat menentukan siapa yang akhirnya akan melamar. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, waktu Anda baca sebuah lowongan kerja, di luar daftar tugas dan syarat-syarat formalnya, seberapa dalam sih Anda bisa merasakan jiwa atau mungkin budaya kerja yang sesungguhnya dari perusahaan di balik loker itu? Coba direnungkan. Menarik itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.